Oke, pada lab kali ini kita akan menggunakan Wireshark untuk memeriksa assignment TCP dan UDP paket yang diambil. Topologinya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan Wireshark and kemudian kita capture pada interface ENP0S3. Oke. Kemudian kita melakukan FTP ke FTP cdc.gov ini. ftp.cdc.gov. Oke, kita beri min p karena saya coba tadi FTP langsung tidak bisa. Oke, username-nya anonymous tanpa password. Oke, kita coba ls apakah sudah bisa. User and pass 500 passive mode reviews. Gak bisa. Kenapa tidak bisa ini? Kalau tanpa min p gimana ya? Wah, juga nggak bisa. Wah, bisa. Kalau sudah bisa, tapi sepertinya saya harus ulang lagi nih capture-nya. Oke, kita quit dulu. Dan ini kita ulang lagi. Mudah-mudahan nanti bisa. Kita coba capture. Oke, kita akan coba ulang lagi. Oke, bisa. Kemudian kita akan mendownload file readme. Kita coba perintah get readme. Get readme. Oke. Kemudian kita quit, keluar dari FTP-nya. Oke, terlihat bahwa ada tulisan goodbye. Nah, sekarang kita coba analisa sesuai dengan yang diberikan pada modul ini. Lab TCP N berarti nanti yang protokolnya TCP dan menggunakan
menggunakan address 198.246.117.106. Oke, di sini kita disuruh menganalisa paket TCP. Jadi kalau kita lihat di sini, TCP itu memang melakukan komunikasi awal untuk terkoneksi kepada server yang kita istilahkan dengan three handshake communication. Nah, kalau kita lihat di sini prosesnya adalah pertama si klien mengirimkan SYN, kemudian server akan menjawab dengan SYN ACK, kemudian klien mengirimkan lagi ACK. Nah, pada proses ini komunikasi akan bisa terlaksana. Artinya si klien meminta komunikasi, kemudian dijawab dengan SYN ACK, kemudian dikirim lagi ACK oleh klien, dan ketika itu mereka siap untuk melakukan pengiriman data. Nah, itu. Kemudian kalau kita perhatikan paket-paketnya ya, paket-paket yang dikirim, pertama kita analisa yang SYN ini. Kita lihat yang SYN. Kalau kita lihat SYN ini adalah TCP, dan di sini kita lihat source pertama yang mengirim adalah 10.02.15, berarti ini klien. Destinationnya adalah 192.168.246.117.106. Nah, ini kalau kita lihat di sini source IP-nya adalah ini klien, destinationnya ini, kemudian source port number-nya. Source port number 55124 kalau yang dari kita, dari klien. Kemudian destination-nya port 21. Itu destination port number-nya. Kemudian kalau kita lihat sequence number-nya yang pertama ini adalah yang 0. Sequence number-nya 0. Berarti ini adalah paket pertama kali dalam pengiriman komunikasi ke IP 198 ini. Kemudian sequence number-nya ini 0, acknowledge number-nya 0. Berarti ini kan pertama kali tadi. Acknowledge number-nya, kemudian sequence number-nya lagi. Oh ya, header length. Paket ini header length-nya mana ini? Oh, ini. Header length-nya 40 byte. 40 byte. Dan window size-nya kita lihat 42K. 42 kilo. Itu window size-nya. Kemudian yang berikutnya adalah SYN ACK-nya. SYN ACK berarti dari si server. Nah, kita lihat di sini source IP-nya adalah 198. Oke, dari server benar. Kemudian source port-nya 21. Sementara untuk destination port-nya 55124. Nah, seperti itu. Kemudian sequence number-nya kalau tadi berarti adalah 0. Sekarang kita lihat di sini sequence number-nya
juga 0. Kemudian CK numbernya adalah 1. CK number 1. Kemudian panjang headernya 24. Kalau tadi berapa? 40 ya. Ya tadi 40, ini 24. 24 panjang headernya. Kalau kita lihat Windows size-nya itu 65. Oke, Windows size-nya berbeda ya. Kemudian satu lagi untuk komunikasi three-way handshake ini ACK. ACK ini Windows size-nya 42. Oke, ini ACK itu berasal dari klien ke server. Jadi IP-nya source 10.02.15 dan destination-nya 198.246. Ya, ini server berarti. Source port-nya yang digunakan ternyata sama dengan awal tadi 55124 dan destination port-nya sama. Destination port 21. Nah, kalau kita lihat di sini destination-nya 21, berarti ke arah server. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan di sini, berapa banyak TCP ini agar TCP datagram konten SYN bit? Kalau SYN ini kalau kita lihat cuman itu ya. Jadi SYN dari klien, SYN ACK dari server. SYN seperti itu. Jadi untuk pembukaan komunikasi saja. Nah, sekarang kita coba lihat rangkaian komunikasinya. Rangkaian komunikasinya kalau kita lihat nih panjang juga ya. Ini termasuk yang tadi enggak ya? Oh, enggak. Pertama SYN ACK, kemudian respons ini dari si server FTP, kemudian ini ketika kita menggunakan perintah FTP tadi, dia kemudian memberikan respon dan menanyakan username tadi, username, kemudian kita masukkan usernya anonymous, kemudian dijawab dan diberikan akses, kemudian ACK minta passwordnya enter tadi, oke, kemudian diizinkan juga login, kemudian ada tadi kita masukkan LS. Nah, seperti itu ya, LS, posisi kita, kemudian kita tutup dulu ini. Oke. Request list foldernya, dan tadi dijawab respon ini responnya tadi menampilkan folder dan file.
yang ada pada folder tersebut. Nah, setelah itu kemudian ditutup dengan finish. Oke, proses pada terakhir. Oke, tadi saya ketik quit, kemudian saya kirimkan, server membalas quit saya, kemudian mengirimkan respon goodbye, kemudian menutup, saya kemudian menutup komunikasi dan dijawab dengan ACK penutupan komunikasi, kemudian si server menutup komunikasi dengan fin, kemudian saya balas dengan juga ACK. Oke, itu komunikasi yang terjadi tadi pada TCP. Oke, itu lab pertama untuk UDP. Sekarang kita akan masuk pada TCP. Ini saya tutup dulu. Kita masuk pada bagian 2, yaitu analisis paket UDP. Dijalankan dulu script untuk mininetnya. Script CyberOps topo CyberOps. Oke, sudah diaktifkan. Kemudian extend H1 dan H2. Oke, kemudian pada H1 home analysis lab script star tft sh. Kenapa nggak kelihatan ini? Oke. Oke, jalan. Nanti kita mau membuat atau menjalankan TPD. Kemudian pada H1 kita buat file yang isinya adalah this file contains my tftpd. This file contains my tftpd data. Titik, kemudian diisikan ke srv tftp my data. Oke, coba kita lihat isinya. srv tftp my data. Oke, sudah ada isinya. Kemudian pada H2 kita coba create my tftpd, my tft data, touch my tftp data. Ini ada karena sudah dibuat tadi ya. Oke, kemudian wireshark-nya kita aktifkan pada H1. Ini coba saya hapus dulu. Wireshark add. Oke, wireshark-nya aktif.
Kemudian saya coba dari H2 mendapatkan data. Ini, oh ya, ini sorry, saya ini kan dulu UDP-nya di validate dulu. UDP mana ini UDP? UDP validate ini karena sudah saya klik tadi, jadi sekarang ada aja. Kemudian kita capture. Kemudian dari H2 ini kebalik ya. Kebalik. Ini kebalik kayaknya deh. Tapi nggak apa-apa, berarti di H2-nya yang dijalankan. Berarti H1 kita narik data. Oke, ini IP-nya berapa ya? Karena kebalik. If config 10.0.12 berarti narik datanya di sini TFTP 10.0.12 berarti ini C get my TFTP data. Oke, sudah. Kemudian kita stop, di stop, kemudian TFT. Nah, kita akan melihat si UDP ini seperti apa. Pertama kita lihat di sini ternyata TFT ini dia hanya berisi 3 frame. 3 frame, di sini tidak ada scene ACK sebagaimana di TCP. Nah, artinya kalau kita lihat di sini dia tidak ada memiliki komunikasi awal three-way handshake communication itu. Nah, katanya kalau kita lihat headernya ini di ini, kemudian biar kelihatan. Nah, ini adalah header UDP-nya dan ini datanya. Nah, gitu. Kita lihat di sini source-nya dari 10.0.011, destination 10.0.012. Portnya 36196, destination portnya 69. Ini paket yang pertama. Source, destination, source port, destination port. UDP message length-nya, panjangnya berapa ini? Panjangnya 32. Kemudian UDP checksumnya good, di sini statusnya good dan correct. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada checksum ya, ada checksum untuk error connectionnya, berarti untuk memastikan datanya itu benar. Nah, sekarang yang kedua kita lihat ya ketika data dikirimkan, source-nya dari 10.0.012 ke 10.0.011, source port-nya 40614 ke 36196. Jadi ini udah berbeda ya. Kalau tadi 69, sekarang dia berubah
yang sama destination portnya ya sama 36196, tapi source portnya itu berubah. Kemudian destination portnya tetap sama. Kemudian UDP message length-nya berapa ini? 47. Kalau tadi 32 ini 67 47. Kemudian di sini ada checksum incorrect. Ada incorrect maybe caused by UDP checksum offload. Nah, di sini memang offload ini ya, saya kurang begitu memahami. Tadi sudah dibaca tapi belum begitu paham. Itu kalau kita lihat di sini memang, oh ya di sini nggak tampil ya. Oke. Oke, di situ berarti kalau kita lihat ya ada perbedaan antara TCP dan UDP di pengiriman menggunakan UDP ini, paket-paket itu tidak dipastikan nyampe ke tujuan, tidak ada acknowledgement. Kalau yang di TCP tadi betul-betul paket itu ada acknowledgement-nya bahwa paket sampai, baru kemudian dikirim acknowledgement-nya, pernyataan bahwa paket telah diterima. Tapi kalau di sini itu tidak ada. Itu barangkali penjelasan sedikit terkait UDP dan TCP ketika kita analisa menggunakan ORSAC. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.